Saudara, penembakan maut terjadi di jantung Uni Eropa di kota Brussels, Belgia. 2 warga Swedia tewas. Ya, informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Empat orang berhasil diselamatkan dalam musibah gedung apartemen yang runtuh di kota Masurieh, Lebanon, Senin sore waktu setempat. Belum jelas berapa orang yang masih terjebak di dalam reruntuhan dan apakah mereka dalam kondisi hidup atau meninggal dunia. Belum diketahui penyebab dari runtuhnya gedung apartemen ini, namun musibah terjadi pasca hujan lebat yang terjadi sejak Senin pagi. Sebelumnya, salah satu warga menyatakan adanya retakan di dinding apartemen namun telah diperbaiki. Penembakan maut terjadi di jantung Uni Eropa, yaitu di kota Brussels, Belgia. Akibat serangan ini, 2 warga negara Swedia dilaporkan tewas dan pelaku melarikan diri. Aksi penembakan terjadi tak jauh dari Stadion King Baudouin yang tengah menggelar pertandingan sepak bola antara Belgia versus Swedia. Sebagai langkah pencegahan, laga antara Belgia kontra Swedia juga dihentikan. 35.000 penonton yang ada di stadion dievakuasi dan level teror di Brussels naik menjadi level tertinggi kedua, yang berarti ancamannya sangat serius. Ratusan warga Muslim Filipina hari Senin waktu setempat menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza yang terus mendapat gempuran dari militer Israel. Mereka mendesak segera dihentikan perang yang mengakibatkan ribuan nyawa melayang. Mereka menilai perang yang terjadi sekarang ini telah menelan korban lebih banyak ketimbang perang Gaza tahun 2014 lalu yang berlangsung selama 6 minggu. Penyanyi kawakan Madonna ikut menyuarakan keprihatinannya terhadap krisis di Timur Tengah. Di tengah konsernya yang berlangsung di London, Inggris, Madonna menyatakan hatinya hancur melihat korban yang berjatuhan dan Madonna berharap adanya kesadaran kolektif dari seluruh pihak untuk mengubah dunia dan membawa perdamaian. Sementara di New York City, Amerika Serikat, Dewan Keamanan PBB gagal dalam mengadopsi resolusi yang disuarakan Rusia terkait perang Israel-Palestina. Resolusi Rusia adalah menyerukan gencatan senjata kemanusiaan. Resolusi tersebut membutuhkan minimal 9 suara dari 15 anggota. Namun resolusi ini hanya mendapat 5 dukungan, yaitu Tiongkok, Rusia, Uni Emirat Arab, Gabon, dan Mozambik. Sementara 6 suara abstain serta 4 suara menentang, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jepang. Wakil tetap Rusia, Vasily Nebenza, menyatakan kekecewaan mereka karena keinginan mereka tersandera oleh egoisme negara-negara blok barat. Di Chicago, negara bagian Illinois, Amerika Serikat, ratusan warga berkumpul dan berkabung atas meninggalnya seorang anak laki-laki berusia 6 tahun yang terbunuh dalam dugaan kejahatan rasial. Wadea Al-Fayoume tewas dalam serangan menggunakan senjata tajam oleh pria berusia 71 tahun. Serangan tersebut juga melukai ibu Wadea hingga kini dalam kondisi kritis. Kematian Wadea sangat dirasakan di Bridgeview yang merupakan rumah bagi populasi warga Palestina Amerika. Ayah korban menyatakan bahwa kematian putranya adalah sebuah kejahatan kemanusiaan, sekaligus berharap warga Gaza akan menerima putranya sebagai martir bagi mereka. Dalam beberapa hari terakhir, polisi di kota-kota dan otoritas federal di Amerika Serikat sangat waspada terhadap kekerasan yang didorong sentimen anti-Semit atau Islamofobia.